Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri, saya tidak merokok. Pernah merokok dulu waktu masih muda di pesantren, diajak kawan cabut. Masa kita udah anak muda nggak merokok, nggak jantan loh. Tunjukkan merah. Begitu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa lihat kita? Gak lama setelah itu mundur mobilnya. Kiai turun, merokok ya? Merokok. Kawan saya yang satu ini orangnya pengecut. Merokok? Enggak. Ketika bilang enggak, itu asapnya keluar. Habis pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini nama-nama yang merokok. Hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, sholat hajat 2 rakaat. Nanti kalau tolonglah lupa, buat kiai ini lupa. Kalau dia lupa, aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok. Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul doa. Ya, hari itu saya tak merokok sampai hari ini. Ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nanas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram. Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan. Haram. Segala sesuatu. Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai gak laku. Kiai bukan seorang medis. Bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat. Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa. Kiai nggak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani. Yang menjaga hutan. Percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram namanya bunuh diri. Sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong Ustadz dari mana tahu? Ya kira-kira aja. Oh nggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan juga bukan Ustadz yang ngomong. Makanya kalau ada Ustadz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya Ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka
Dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau ke sana. Karena apa? Fatwanya berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancem juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang dia adalah, kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancam begitu. Biar tambah senang mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda. Begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis. Membuat begini-begini. Rokok membunuhmu. Dan seterusnya. Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok. Kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang. Sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayang-Mu. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar enggak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Senyum. Karena ada candunya, ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan. Ada orang jual es, awas, jangan beli es ini, berbahaya, kau akan mati muda. Enggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan pokoknya ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol. Itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter. Sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu nggak boleh jual. Nah. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong tulisan yang ada di buku, di rokok tersebut. Jadi saya bukan dokter. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok. Tidak pernah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran bahwasanya ini omongan bukan sesuatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling enggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini. Ya Allah, semoga anak keturunanku enggak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga enggak ngerokok. Enggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya. Ibu yang ngerokok, bapak yang merokok. Pengen enggak anaknya jadi perokok berat? Tidak. Sebenarnya itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan baca Fatihah khusus. Fatihah khusus demi cinta kami kepada para perokok. Fatihahnya yang pertama, Fatihah khusus diniatkan yang pertama, semoga dengan obrolan kami saat ini tidak marah. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat. Yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam. Masya Allah. Rokok ini. Rokok ini termasuk musibah. Sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok. Dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu. Kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib.
Kata dia, orang yang biasa merokok habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholat. Jadi dia wajib ngerokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh, kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang loh. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Haram. Kenapa? Ada fulan ngerokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang. Penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah. Dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun, jemaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Nggak boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat, jemaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok, dia berangkat ke sana mau ngerokokan, kata dia, ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu, kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok, jamaah, kadangkala di tempat umum, ya, nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu, mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang, ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full, jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam. Dibungkus rokok, tapi di iklannya, masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana? Wah, betul jemaah. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar, ada yang tidak benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Rokok nak darani rokok iku. Boleh setan. Uyoe setan wong yoe kapan ora ero. Nek jare sing halal rokok, sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok ya kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali iku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? Aku jeeling dhisik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi fa inna wa qibala wajhi idza shallam. Ka Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli.
Singkat cerita wali sing ngerokok iku krungu. Jawabe nak Allah laisa bimakanin, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bantah-bantah. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono ya. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks yang iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus dikandani ku nek rokok terus mati. Kok rokok itu membunuhmu. Tapi wong iki rokoke wis dadi. Ketok ya aku nek rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging oh. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu, bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu rawani menit tenan, bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama cepet mentok. Lah nek sing jenis iki kan lan kula kenangan kula terbaik di dunia tahu diparani ki tuwek wis mati lah. Jelas wis mati tuwek. Mbok saiki bocah urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwek. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaramno rokok. Gus kula pokoke sakniki takok jenengan, sekali jenengan muni haram koyo MUI kula tak ora rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita. Kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ono tambani tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis pun ketara, Mbah. Wong nek ambek kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Dekne di langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan anggar barisa. Kok isuk wedi bojo Gus awan niku mergawe sak-iso kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isak rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes terus disebut-sebutane pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula seradi hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir muni ngono kok sombong diblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agere pojok musala ono cah nom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhire aku muni pun Mbah kangge jenengan halal-halal. Nah jenis ngene iki iku ya kudu didukung wong hiburane sekare sitok iku. Rokok ning pinggir musala angger barisa. Ya aku rotenan hidupane ngono tenan. Aku anggere Pak Liwat ya pas ngono. Masya. Saiki bojo urip ora serata takokno kabare wis ben. Nah yang jenis iki piye misale? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus. Kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Jenis iki kok halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah ya mau. Ana adual lakum. Semata ana wong tenan. Piye ki misale dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono ki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten nggih. Masyarakat itu kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang. Nah adat napa? Nggih, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuh Mbah Mun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawuh. Ya jal MUI mbek Habib Lutfi bagi sing derek toreko mandi di. Lutfi, wong santrine Mbah Mun, MUI mbek Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwih mandi ruhid dibanding MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ana kalau tradisi masyarakat kan ngono. MUI cek PBNU iku menang apa? Menang ini. Jadi kula niku kiai Gus bulan baleni rumah sak ora rondo ape ujub tapi kula niku kiai terus ada delok dangdut nggih mboten pantes. Delok bioskop ra pantes hiburan kula namung rokok ning pojok. Masalah. Enak jan musolane iku nak bengi ora nduk redup paten pinggiratan wis rokok terus ngono. Mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Dadi yang ngerisak bojone seroh nak gak mulai. Iku koncone masalah lu. Ono sing ijek masumi, koncone kawak-kawak iku. Mau NU mergo
seneng masumi. Ono sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni pondok. Cerita di sini mondok iku ngelelet. Wah, dhisik Gus rokok nak gak di. Wah, udah itu kewenangane rokok. Lur yen dadi mau ngerokok mulai mondok, mulai edisi ngelelet, edisi klobot sampai edisi rokok modern. Wis ngalami ngono nang terus diharamno ora jantungan piye. Wah, matane wong tenan. Wong sepuh, kula ya hormat wong piyambake sepuh. Coba ana teng fatwa hukum percaya kula wae. Mun Gus Wai kantun jenengan iki. Tapi arahe ku njaluk halal mun-mun kan. Mun-mun kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal. Gaya tok asline tamu menus. Gaya. Mun-mun nderekno jenengan ku gaya tok asline ku tetep milih apa? Gaya tok. Wis ngono-ngono las pokoke kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kalau nunggu sering kagum Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi lakot manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka wa dul ala wal qudusi. Jadi sing disyukuri dekne ku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggo tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah syukure kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nganti lali sing ngekeki nikmah. Yang kon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane akhire peminate ra ono wis sananane akhire. Ya jadi jelas ya napa? Dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil matiyatu dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya dawe Sidina Ali piye ad-dunya darusitkan liman saddaqaha wa darunajatin liman fahima anha kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir bagi Imam Syafi'i bagi Imam Malik bagi wong saleh